Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kasih setiamu besar kepada setiap daripada kami ya Tuhan. Kami dapat rasakan Tuhan, tempat yang tidak ada bandingannya Tuhan untuk kami memilih Tuhan, hanya di dalam Engkau. Oleh karena itu kami percaya pagi hari ini Tuhan, Kau pun ada di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada Tuhan, ini iman percaya kami. Kau ada di tengah-tengah kami. Kau berbicara kepada kami Tuhan. Bahkan melalui kelemahan-kelemahan kami, kekurangan-kekurangan kami, Tuhan Kau nyatakan kekuatan-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami rendahkan hati kami, rendahkan diri kami Tuhan, kami lembutkan hati kami untuk dapat menerima firman yang dapat menyelamatkan itu Tuhan. Karena kami percaya satu hal, Kau beracara dan berbicara kepada setiap daripada kami. Kami yang siap untuk terima firman Tuhan, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dimanapun engkau berada. Pagi hari ini saya percaya hadirat Tuhan selalu ada bersama engkau. Kalau ada hadirat Tuhan, maka akan ada yang namanya sukacita surga yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Tidak mungkin orang yang ada Tuhan dan bersama Tuhan dan di dalam hadirat Tuhan tidak punya sukacita, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Pasti punya sukacita yang luar biasa. Nah, pagi hari ini saya akan bawakan firman Tuhan. Kalau boleh disiapkan firman Tuhan, sama-sama kita buka, kita baca keras-keras. Karena saya percaya di dalam firman ada ruah, ada dunamis, yaitu kuasanya Tuhan. Oleh karena itu, saya percaya pagi hari ini setiap kita yang membaca keras-keras akan mendapatkan satu pewahyuan, kekuatan, bahkan mukjizat daripada Tuhan. Kesehatan, semuanya Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita yang datang dengan iman percaya dan membaca firman-Nya dengan keras-keras dan mengambil di dalam hati dan menyimpannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Oke, kalau sudah siap, kita akan baca sama-sama, yaitu Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Saya akan ambil ayat 4 ayat terakhir daripada khotbahnya Tuhan Yesus. Ini menarik, ini conclusion daripada semuanya Bapak Ibu semuanya, yaitu 4 ayat terakhir saja karena ini cukup panjang, jadi saya mau 4 ayat terakhir ini. Yuk kita kalau sudah siap, kita persiapkan hati, sama-sama kita baca dengan keras-keras. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yang percaya katakan amin, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu semuanya. Saya nggak tahu nih, saya cuma mau sedikit aja Bapak Ibu semua. Kita perhatikan baik-baik. Ini firman Tuhan, ini hanya terakhir dari satu khotbah Tuhan Yesus yang panjangnya kurang lebih, nggak lebih daripada 15 menit Bapak Ibu semuanya. Keren nggak Bapak Ibu semuanya? Kalau Tuhan Yesus bisa khotbah sepanjang itu Bapak Ibu semuanya, dengan begitu banyak makna di dalam kehidupannya yang tersurat dan tersirat Bapak Ibu semuanya yang bisa kita ambil untuk kehidupan. Tapi hari-hari ini kita pikirkan saja. Orang khotbahkan satu ayatnya daripada Tuhan Yesus aja Bapak Ibu semuanya bisa 2 jam. Makanya saya kalau kadang-kadang saya berpikir begini Bapak Ibu semuanya. Terlampau banyak bercandanya sih. Pendengarnya juga nggak begitu suka kalau yang straightforward Bapak Ibu semuanya. Dia pengen yang bercanda-bercanda sedikit. Yang ada joke-joke-nya sedikit Bapak Ibu semuanya. Makanya saya hanya berpikir bagaimana Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang bersama-sama cuma 3 tahun Bapak Ibu semuanya
Begitu cepat mereka bertumbuh di dalam Dia, sehingga mereka punya kekuatan untuk membawa gospel ini, Bapak Ibu semuanya, Injil ini sampai ke ujung bumi, Bapak Ibu semua. Sampai hari ini ada. Tapi kita, ada yang sudah 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun jadi Kristen, nggak nyampe kemana-mana, Bapak Ibu semuanya. Karena bacanya seminggu cuma satu penggal, Bapak Ibu semuanya. Tapi Tuhan Yesus itu luar biasa. 3 pasal, 1 khotbah, less than 15 minute. Bapak Ibu semuanya, dia bisa sampaikan kepada banyak orang. Dan banyak orang bisa menangkap. Ini penulisnya salah satu Matius. Bisa menangkap. Ini keren banget Bapak Ibu semuanya kan gitu. Luar biasa. Maka dia bisa bertumbuh dari teks kolektor menjadi alatnya Tuhan yang luar biasa. Dipakai Tuhan sampai ke ujung bumi Bapak Ibu semuanya. Nah, kita mau semua seperti itu. Jangan cari yang enak Bapak Ibu. Kalau mau cari enak jangan khotbah, jangan dengan pembicara. Bapak Ibu cari pelawak saja. Cari hiburan di YouTube banyak Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau mau cari kehidupan, ini ada di dalam firman Tuhan. Ini serius, ini tidak main-main. This is not a joke Bapak Ibu semuanya. Ini adalah life and death matter Bapak Ibu semuanya. Ini adalah hidup dan mati. Perkara hidup dan mati Bapak Ibu semuanya. Makanya tadi saya buat ini judulnya. Saya sampai ditelepon sama anak saya Bapak Ibu semuanya. Ini Dad, ini are you serious? Gitu. Bahwa judulnya ini adalah lebih hidup. Ya saya tulisin lebih hidup. And living, saya bilang itu lebih hidup. Ini kok nggak cocok dengan ayatnya. 4 ayat ini nggak nyambung, dia bilang itu dengan judulnya. Tenang, saya bilang itu. Karena kamu melihat cuma khotbah dari 4 ayat. Nah ini anak zaman sekarang Bapak Ibu semuanya kan gitu. Nah kita nih harus melihat, saya bilang dari konteks keseluruhannya daripada khotbah itu. Nah nggak tahu seberapa banyak yang saya bisa sampaikan pagi hari ini. Tapi akan saya sampaikan sampai batas waktunya. Tapi saya percaya ini akan membuat hidupmu lebih hidup lagi. Karena engkau punya kehidupan bukan hanya bios tapi kehidupan surgawi. Selama engkau ada di bumi ini. Sehingga enlivening itu, hidup yang lebih itu akan ada di dalam kehidupanmu. Oke, kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia nggak begitu kelihatan dari warnanya. Kalau dalam bahasa Inggris kelihatan betul Bapak Ibu semuanya. Saya akan bacakan, sengaja saya tidak taruh di kamera dari mulai pasal awalnya. Terlampau panjang Bapak Ibu semuanya. Saya akan kasih poin-poinnya saja. Nah itu kita buka dari Matius, nanti kita akan buat dari Matius 5 Bapak Ibu semuanya. Tapi sebelum sampai ke sana, saya akan mau katakan begini Bapak Ibu semuanya. Ini ada 2 orang macam orang nih dari firman Tuhan yang barusan kita baca sama-sama. Yaitu orang yang bijak dan orang yang bodoh Bapak Ibu semuanya. Nggak ada di tengah-tengah orang yang biasa-biasa saja. Hanya orang yang bijak, orang yang penuh dengan hikmatnya Tuhan, atau orang yang tidak berhikmat dengan hikmatnya Tuhan, yaitu orang bodoh Bapak Ibu semuanya. Jika engkau hidup di dalam kehidupan ini, nggak tahu apa yang menjadi pilihanmu, tapi jelas firman Tuhan ini nggak ada interpretasi yang lain-lain Bapak Ibu semuanya, hanya engkau bijaksana karena engkau mengambil hikmatnya yang datang dari Tuhan, wisdom yang datang dari Tuhan, karena Kristus Yesus itu adalah wisdomnya Tuhan. 1 Korintus 1 katakan. Nah, yang tertulis ini adalah hikmatnya Tuhan, sehingga jika engkau mendengarkan firman Tuhan ini dan engkau melakukannya, maka engkau seperti orang yang berhikmat yang membangun rumahnya dengan satu dasar, yaitu batu Bapak Ibu semuanya. Nah, nggak tahu pagi hari ini, perhatikan baik-baik, Ibu Bapak mau katakan boring silahkan, tapi ini yang menjadi satu dasar daripada satu rumah untuk dibangun dan dia menjadi kuat. Ketika banjir itu datang, ketika hujan itu melanda, ketika topan itu melanda, dia akan tetap berdiri. Tapi itu adalah batu yang menjadi dasar daripada pembangunan rumah tersebut. Rumah itu adalah diri kita Bapak Ibu semuanya. Diri kita ini dibangun atas dasar apa Bapak Ibu semuanya? Begitu banyak dasar-dasar atau prinsip-prinsip kehidupan yang kita ikutin di dalam kehidupan ini. Ada dari tradisi, ada dari norma-norma yang paling umum Bapak Ibu semuanya, pengertian-pengertian yang umum dan wajar-wajar saja Bapak Ibu semuanya. Tapi apakah engkau memilih yang datang daripada firman Tuhan? Nah pagi hari ini pilihan ada di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu mau disebutkan orang bijak atau Bapak Ibu mau disebutkan sebagai orang bodoh?
Ketika engkau mengambil segala keputusan, segala perkataan, segala perbuatan, dasarnya adalah firman Tuhan. Engkau membangun hidupmu, keyakinan hidupmu, baik dalam usahamu, pekerjaanmu, bisnismu, rumah tanggamu, adalah firman Tuhan yang menjadi dasarnya. Engkau membangunnya. Membangun dari dasar yaitu firman Tuhan. Nah, makanya ini dikatakan bahwa mereka yang mendengar, sama-sama dengar firman Tuhan. Bapak Ibu, boleh pagi hari ini kita sama-sama duduk, sama-sama dengar firman Tuhan dimanapun engkau berada, tapi menghasilkan dua hal yang berbeda. Karena apa? Mereka mendengar firman dan melakukan. Ini orang yang bijaksana. Yang satu lagi, dia mendengar firman dan tidak melakukannya. Ada pilihan di dalam kehidupan kita. Karena kita diberikan free will di dalam kehidupan ini untuk melakukan atau tidak mau melakukan. Boleh kita sama-sama mendengar firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan inilah yang menjadi pondasi, yaitu menjadi batu kekuatan daripada setiap orang di dalam kehidupan selama di bumi ini. Karena namanya hujan, banjir, dan badai tidak akan pernah bisa ditolak, pasti datang. Sehebat apapun dalam kehidupanmu, hujan, banjir, badai pasti datang. Baik itu secara physically maupun secara rohani, Bapak Ibu semuanya. Makanya banyak orang, Bapak Ibu semuanya, kolaps di dalam mengikut Tuhan. Nah, menarik, kemarin hari Jumat, saya sangat tertarik dengan satu pertanyaan yang di-raise di dalam 738 di Eastern Suburb, Bapak Ibu semuanya. Dia katakan begini, Pak, Tuhan itu jahat. Kenapa? Dia kalau bisa berhentikan COVID, dia kenapa nggak berhentikan COVID? Ada orang baik A, pendeta baik A, pendeta baik B. Kenapa dia harus mati, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Kalau memang Tuhan itu baik. Nah, ini pertama, ini lagi-lagi saya mau katakan, Bapak, Ibu semuanya, di mana dasar daripada firman Tuhannya? Di mana dasarnya dia untuk dapat menjudge atau memutuskan bahwa Tuhan itu jahat, Bapak Ibu semuanya? Karena dia tidak berakar di sini di firman Tuhan, dia berakar di pengertian manusia. Kalau orang mati itu tidak baik. Kalau kita berdasar firman Tuhan, Filipi 1 katakan, kematian adalah keuntungan, hidup adalah apa? Kristus. Lah kalau yang mati udah untung, udah lebih untung daripada yang hidup, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Di mana dia mendasarkan perkataan dan perbuatannya, Bapak, Ibu semuanya. Ini sangat menyedihkan. Buat saya percaya betul, karena kita yang masih hidup ini baru merasakan namanya bahagia yang biasa-biasa saja, Bapak, Ibu semuanya. Belum pernah namanya bahagia yang luar biasa. Karena yang luar biasa hanya Dia, yang luar biasa hanya Kristus Yesus. Oleh karena itu, kalau kita mati ketemu Tuhan, kita pasti ketemu kebahagiaan yang luar biasa, Bapak Ibu semuanya. Amin. Oke, nah kita akan mulai, Bapak Ibu semuanya. Pilihannya ada dua tadi, yaitu orang bijak dan orang bodoh, Bapak Ibu semuanya. Kalau kita bijak, mulai hari ini kita akan lakukan apa yang kita dengar. Seberapapun yang engkau dengar, seberapapun yang bisa kita capai, walaupun mungkin khotbah ini cuma 15 menit, zamannya Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu semuanya. Tapi saya percaya hari-hari ini bahwa seberapapun yang kita terima, kita bisa lakukan di dalam kehidupan. Maka engkau akan menjadi orang yang berhikmat, orang yang bijak, sehingga engkau punya kekuatan ketika badai, hujan, dan banjir itu datang di dalam kehidupanmu. Amin. Yuk kita mulai. Ini awal, itu tadi akhir daripada khotbah firman Tuhannya. Untuk awalnya ada di dalam Matius 5 ayat 1 sampai, saya akan lihat dulu dari mulai awal dulu, Bapak Ibu semuanya, dari ayat 1 sampai 12. Jadi ayat 1 sampai 12 ini judulnya kalau dalam bahasa Indonesia ucapan bahagia. Dalam bahasa Inggrisnya beatitude, yaitu supreme joy. Yaitu bahagia yang luar biasa. Inilah yang saya katakan sukacita surga, Bapak Ibu semuanya. Dan menarik sekali, saya percaya betul setiap orang yang hidup di bumi ini hanya mencari kebahagiaan. Tapi bagaimana caranya engkau dapatkan kebahagiaan itu, Bapak Ibu semuanya? Itu yang orang bingung. Macam-macam, ada yang ke dukun, ada yang sekolah terus, ada yang kerja terus,
ada yang usaha terus, macam-macam, banyak cara orang cari bahagia. Padahal salah. Kadang-kadang Bapak Ibu semuanya kerja terus juga mati cepat, Bapak Ibu semuanya kecapean kan gitu. Nggak pernah nikmatin apa yang dihasilkan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah makanya banyak sekali macamnya orang membuat mencari kebahagiaan. Tapi percayalah pagi hari ini kita akan belajar bagaimana untuk menjadi bahagia. Itu luar biasa Bapak Ibu semuanya. Ini against the world. Ini berlawanan dengan norma-norma duniawi, norma-norma umum Bapak Ibu semuanya. Karena kita bawa yang namanya attitude surga Bapak Ibu semuanya. Kita bawa yang namanya culture-nya surga ada di dalam bumi ini. Oleh karena itu saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan ketika Yesus melihat, ini Matius 5 ayat 1 sampai dengan 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya. Ini ayat 3, perhatikan baik-baik, untuk dapat dilakukan dalam hidupmu, engkau bijaksana. Amin. Bukan hanya mendengar dan melupakan, tapi engkau mendengar dan melakukan di dalam kehidupanmu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah banyak orang nggak mau terima firman Tuhan ini untuk jadi miskin. Kata miskin itu negatif banget Bapak Ibu dan saudara sekalian di dalam kehidupan banyak orang. Makanya orang pergi ke dukun, makanya orang sekolah kerja mati-matian karena mereka nggak mau miskin. Karena orang miskin pasti nggak bahagia. Itu yang menjadi pikiran kita, itu yang menjadi standar di dalam kehidupan kita. Tapi luar biasa kalau Tuhan katakan bahkan disebut namanya beatitude, Bapak Ibu semuanya supreme joy, kan gitu adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Nah, kita percaya kata miskin di hadapan Tuhan kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah dikatakan blessed are the poor in the spirit, kan gitu. Karena Tuhan kita adalah spirit. Tuhan kita adalah roh Bapak Ibu semuanya. Jadi orang yang miskin di hadapan Tuhan adalah orang yang bukan sok tahu, sok keminter, sok kaya di hadapan Tuhan Bapak Ibu semuanya. Tapi orang-orang yang betul-betul dia nggak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Dia sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Dia sungguh-sungguh haus dan lapar akan Tuhan. Ini orang yang miskin di hadapan Tuhan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya nggak tahu banyak orang datang ke gereja dengan attitude dia nggak butuh Tuhan. Dia nggak butuh ketika datang ke gereja, dia nggak butuh untuk pujian penyembahan, dia tambah menilai-nilai, dia melihat-lihat. Nah ini luar biasa kalau kita punya satu attitude, yaitu kita miskin di dalam hadirat Tuhan. Kita butuh rohnya Allah, kita butuh sesuatu yang rohani di dalam kehidupan kita. Nggak cuma sesuatu yang sifatnya materi. Nah perhatikan baik-baik. So when you have this, maka attitude-mu akan berbeda ketika engkau datang di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam kehidupanmu sehari-hari Bapak Ibu semuanya. Karena Tuhan itu Immanuel menyertai engkau, engkau akan punya attitude yang berbeda. Kau terus hunger, thirsty. Diajak baca Bible suka, ada persekutuan buka, di kantor buka, suka. Wah kalau kita nih kadang-kadang sekali aja sehari baca Alkitab aja udah merasa cukup. Diajak kedua kali, oh tadi pagi aku udah merasa udah cukup. Ini miskin di hadapan Tuhan. Mau berkali-kali, ayo. Bahkan di dalam pekerjaan kita ada persekutuan lagi, ayo. Bahkan kita dipakai Tuhan. Karena dimanapun kita ditempatkan, di pekerjaan, di kuliahan, di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan sosial, kita mau dipakai oleh Tuhan luar biasa. Ini satu kehausan. Karena hanya dialah yang dapat comforting. Hanya dialah yang dapat mencukupkan apa yang kita butuhkan. Tanpa dia kita miskin Bapak Ibu semuanya. Hari ini semuanya acknowledge him that you are poor in the spirit. Kalau kita nggak punya attitude, kita poor in the spirit, kita miskin di hadapan Tuhan Bapak Ibu semuanya. Kau nggak akan pernah temukan Tuhan. Karena matamu buta. Makanya ini satu attitude yang luar biasa, kehausan. Di sanalah tempat yang luar biasa Bapak Ibu semuanya, percaya sama saya. Di sana tempat yang betul-betul luar biasa. Satu hari pernah ada satu kejadian di Australia Bapak Ibu semuanya. Jumat malam ada satu culture buat orang-orang di Australia.
Pulang kerja mereka partying, minum-minum di pub, entah itu laki atau perempuan, Bapak Ibu semuanya, habis itu mereka pulang. Jumat malam, rame pub-pub di mana-mana sebelum Covid. Kan gitu. Nah, kalau kita orang percaya, Jumat malam udah siap-siap, pulang kantor, gerebek-gerebek, pergi apa? Persekutuan. Ada 738. Satu hari ada kejadian Bapak Ibu semuanya. Perempuan ini pergi tanpa suaminya ada di rumah, pulang, dia diperkosa, dia dibunuh, dia dipotong-potong Bapak Ibu semuanya. Nah, apa yang saya katakan Bapak Ibu semuanya? Karena ini orang nggak ngerasa dia perlu Tuhan. Coba waktu itu dia nggak pergi ke pub, tapi perginya ke persekutuan. Pasti nggak dipotong-potong Bapak Ibu semuanya. Pasti nggak diperkosa. Nah ini kenapa? Karena mereka self-complacency, merasa mereka nggak perlu lagi Tuhan, pekerjaan udah cukup. Dan I deserve to have this on Friday night, instead of cari Tuhan. Udah capek-capek ke persekutuan lagi, udah capek-capek ibadah lagi, aduh nambah capek lagi. Tempat untuk refresh. Kalau betul-betul ini tempat kita yang sungguh-sungguh memberikan kesejukan, kecukupan, comforting us. Kekenyangan, kita ini kenyang, dikenyangkan oleh firman, dikenyangkan oleh pujian penyembahan. Ini tempatnya kita Bapak Ibu semuanya. This is your attitude in the world. Makanya selama kita ada di bumi, ini harus menjadi satu sikap kalau kamu mau bahagia. Orang bodoh tidak lakukan. Orang pintar, dia pasti akan melakukan. Orang bodoh dengar, terus nyengir Bapak Ibu semuanya. Ngeloyor sekarang pergi. Nah, kalau orang pintar, pasti dia akan lakukan. Orang bijaksana, pintar di dalam Tuhan, dia akan lakukan apa yang Tuhan sampaikan. Oh, boring Pak, kan kita mau partying Friday night. Percaya, kalau engkau miskin di hadapan Tuhan, engkau cuma butuh ini, bukan butuh partying, bukan butuh minum-minum, bukan butuh rokok-rokok. Yang kau butuhkan adalah firman Tuhan yang dapat memuaskan engkau, yang membuat engkau menjadi kaya di dalamnya. Amin. Nah ini yang pertama, nggak tahu kalau cuma sampai ayat 5 nih nanti. Ini baru satu ayat Bapak Ibu semuanya. Ayat 4 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Kenapa mereka berduka cita? Ketika mereka melihat dunia begitu kacau. Ketika mereka melihat dunia begitu jahat Bapak Ibu semuanya. Saya baca satu news, sedihnya minta ampun saya. Bahwa diketemukan di Cina, seorang ibu dikuburkan oleh anaknya laki-laki hidup-hidup. Wow, saya bilang kok jahat amat sih orang, ibu yang sudah mengandung dia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ternyata kenapa? Karena ibu ini setelah bapaknya mati, dia kawin lagi, pindah ke kota lain, dia balik lagi ke kotanya dia hidup bersama dia karena udah semakin tua, umur 83 kalau nggak salah. 82 tahun, tapi ibu ini udah gak bisa apa-apa. Dia kena penyakit yang dol Bapak Ibu semuanya. Dia lupa kalau dia kencing, dia lupa kalau dia beol. Sehingga udah dol semuanya Bapak Ibu semuanya. Sehingga rumah menjadi bau. Akhirnya sama anak ini tengah malam digeledek ibu ini, dibawa keluar, dikubur hidup-hidup. Yang luar biasa. Saya lupa berapa jam. Kayaknya udah 24 hours. Kayaknya udah lebih daripada 24 jam. Ibu ini masih bertahan hidup. Istrinya nanya, loh kemana ibumu? Kok nggak ikut pulang? Kamu udah pulang. Dia bilang, oh ya enggak, ibu pergi. Tapi ibunya mulai curiga, istrinya mulai curiga. Dia lapor kepada aparat, akhirnya aparat datang. Dia tanya, dia interview. Ternyata ibunya dikubur hidup-hidup. Waktu dibongkar, ibunya itu masih hidup. Sampai segitu jahatnya. Kita jadi orang percaya sedih melihat itu. Berduka Bapak Ibu semuanya. Kok jahat amat sih orang? Atau kita mungkin kadang-kadang jadi orang percaya ikut bersuka cita. Oh udah biasanya itu. Bapak Ibu, saya mau katakan. Kalau kita ngelihat anak-anak yang gak mau ke gereja, orang percaya yang sudah mulai hilang, yang melakukan apa yang mau dikehendakinya sendiri tanpa dia perlu Tuhan rasanya. Sedih gak Bapak Ibu? Saya berduka. Saya gak ngerti Bapak Ibu dan saudara sekalian. Berduka atau enggak. Nah ini yang dikatakan. Ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Kenapa?
Karena Tuhan dan janjinya tidak akan pernah gagal. Ketika saya berdoa untuk orang-orang tersebut, ketika kita mau menjadi alatnya Tuhan selama kita hidup di bumi ini, maka Tuhan akan pakai kita luar biasa untuk membawa kebaikan. Sehingga kita akan melihat satu sukacita yang luar biasa. Itulah penghiburan yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang berduka ketika mereka melihat kelakuan-kelakuan orang-orang tersebut. Lot, ketika mereka melihat orang-orang di sekitarnya, Sodom dan Gomora, yang berpesta pora dengan kemabukan, berpesta pora dengan homoseksual. Dia begitu berduka, bahkan dikatakan jiwanya itu sampai sakit. Melihat Tuhan berikan penghiburan. Lot dan keluarganya diselamatkan. Mereka semua dihabiskan. Karena janji Tuhan tidak akan pernah gagal. Ini harus menjadi satu sikap daripada setiap orang percaya. Kita betul-betul menjerit. Kita betul-betul berdoa. Kita betul-betul sengsara melihat orang-orang tersebut. Di dalam roh, di dalam jiwa kita. Kita mungkin gak sengsara, kita punya. Apa yang kita mau makan, apa yang mau kita pakai, semua kita miliki. Tapi ada kedukaan ketika melihat orang-orang di sekitar kita. Apalagi anak kita, suami kita, istri kita. Jangan cuek Bapak Ibu. Kita datang, kita ada, kita dipanggil for the purpose. Untuk satu tujuan yang luar biasa yang Tuhan sudah rancangkan kepada setiap daripada kita. Nah, ini harus menjadi satu attitude di dalam kehidupan setiap orang percaya hari ini untuk kita berduka. Bukan artinya kita nggak boleh bersukaria, tapi inilah kedukaan yang ada dalam kehidupan kita. Dan kita pasti dihiburkan. Punya satu sukacita ketika Tuhan lakukan lawatan kepada orang-orang tersebut. Tuhan lakukan karena duka cita kita kepada orang-orang yang kita kasihi, yang tidak mau mengenal Tuhan, yang tidak mau dia bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan akan berikan satu lawatan yang luar biasa. Itu yang kedua Bapak Ibu semuanya. Yang ketiga dikatakan seberapapun saya bisa kejar Bapak Ibu, supaya saya mau untuk kejar sampai Bapak Ibu semuanya. Tergantung waktu, tapi satu hal yang paling pertama Bapak Ibu harus melakukan. Kalau cuman mendengar, engkau firman Tuhan katakan bukan saya, bodoh, bebal. Makanya engkau harus mendengarkan dan juga melakukan hari ini. Yang ketiga, dikatakan bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bukan preman yang memiliki bumi Bapak Ibu semuanya. Preman masuk penjara, yang kasar. Bapak Ibu semua. Tapi mereka yang lemah lembut, kata lemah lembut itu adalah humble Bapak Ibu semuanya. Mereka mau merendahkan diri. Kenapa? Karena kekerasan akan terjadi. Bapak Ibu semuanya, orang akan ambil yang namanya haknya kita. Tapi orang yang lemah lembut, dia akan tetap tenang karena dia bisa lepaskan apa yang menjadi haknya dia. Dia nggak terpengaruh untuk emosi. Dia tidak terpengaruh untuk membalas Bapak Ibu semuanya. Sehingga selama dia ada hidup di bumi ini, dia punya sukacita. Dia warisin ini bumi Bapak Ibu semuanya. Oh, yang namanya partiality, yang namanya ketidaksamaan akan terjadi di mana-mana Bapak Ibu semuanya. Tapi dia bisa lepaskan apa yang menjadi haknya dia. Karena dia punya jiwa, punya hati yang lemah lembut, yaitu yang mau merendahkan diri. Makanya enak banget orang yang hidup penuh dengan kelemah lembutan. Saya percaya Bapak Ibu semuanya, dia akan mewarisi bumi. Dia akan dapat yang namanya sukacita dan bahagia yang luar biasa selama dia hidup di bumi. Coba kalau kita punya duit aja banyak Bapak Ibu, saya perang. Sekarang kita susuan di court. Apa nggak pikiran kita tetap aja pusing Bapak Ibu semuanya. Saya mau katakan, tapi lepaskan aja menjadi hakmu. Kan gitu. Lepaskan sampai batas tertentu, maka engkau akan dapatkan bumi. Engkau akan bersukacita dengan apa yang kau miliki. Engkau akan diberikan sukacita dengan kesehatan yang engkau miliki. Engkau nggak harus pusing, engkau nggak harus marah, engkau nggak harus emosi Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Ini adalah kekuatan kita selama ada di bumi, yaitu dia di dalam kelemah lembutan. Bahkan kalau saya mau katakan di dalam kelemahan kita, bukan hanya kelemah lembutan, dia dan kuasanya akan nyata di dalam kehidupan setiap orang percaya. Ini satu attitude yang luar biasa. Nah, saya percaya
Orang Kristen yang kayak gini gak akan kena serangan jantung Bapak Ibu semuanya. Gak akan kena darah tinggi Bapak Ibu semuanya. Karena dia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya percaya dia bukan hanya mendengarkan hari ini, tapi dia mau melakukan. Maka dia diberikan kesehatan. Selalu saya katakan bahwa Tuhan itu mempersiapkan kita itu sempurna Bapak Ibu semuanya. Luar biasa, dia Allah yang sempurna. Makanya di ujung ayat ini saya bagi dalam 3 bagian sebenarnya di dalam pasal ini. Satu yang pertama tadi bicara tentang sikap di dalam kehidupan untuk membuat kita berbahagia dan bersuka cita. Yang kedua ayat 13 Bapak Ibu semuanya itu bicara sampai ayat 16 tentang apa? Kita setelah mempunyai attitude tersebut baru kita bisa menjadi garam dan terang. Nah yang terakhir itu baru kita masuk Bapak Ibu supaya transfer. Bagaimana Yesus dengan hukum Taurat diakhiri di ayat 47 dengan kata apa? Jadilah engkau sempurna karena Bapamu itu sempurna. Nah bagaimana kita untuk menjadi sempurna? Ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika kita lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, yang dia perintahkan di dalam firman-Nya. Dan ketika kita lakukan, kita percaya kita akan dapatkan kesempurnaan yang saya bilang tadi. Diberikan kekuatan untuk sehat, diberikan kekuatan untuk sukacita. Hidup itu akan lebih lagi, hidup itu lebih exciting lagi, hidup itu punya satu gairah lagi. Karena kita dipakai Tuhan yang luar biasa. Kita nggak apatis, kita penuh dengan optimisme di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Kita melihat kemenangan demi kemenangan yang luar biasa yang Tuhan akan buat dalam kehidupan setiap daripada kita. Amin Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah yang terakhir dulu, kita cuma sampai 4 ayat, sampai 4 poin aja Bapak Ibu semuanya. Ayat 6 dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Apa itu kebenaran? Yaitu firman Tuhan itu sendiri, yaitu Tuhan itu sendiri. Pada mulanya firman dan firman bersama Allah. Dia adalah kebenaran. Kenapa dia kebenaran? Karena dia akan menjadi kenyataan di dalam hidupmu. Dia akan meng-create, dia akan menciptakan masa depanmu. 1 jam ke depan ditentukan oleh firman-Nya, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Oleh karena itu, kalau kita haus dan lapar, saya katakan tadi, maka kita mau terus dipenuhi, kita mau terus diisi Bapak Ibu semuanya. Maka kita percaya bahwa mereka akan dipuaskan karena firman itu hari ini ada di tengah-tengah kita. Bahkan dia menyertai kita. Rohnya akan terus menghibur dan mengajar setiap daripada kita. Masalahnya kita punya enggak nih? Kelaparan dan kehausan akan dia Bapak Ibu semuanya. Nah kalau engkau memiliki kehausan dan kelaparan, engkau akan berbahagia luar biasa. Amin Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jadi 4 poin yang pertama aja dulu Bapak Ibu semuanya. Kita akan sambung lagi mungkin di ibadah kedua nanti. Jadi yang paling pertama yang perlu diingat untuk membuat hidupmu lebih berbahagia lagi. Lebih hidup lagi. Karena engkau bukan hanya bios tapi zoe. Itu namanya lebih hidup lagi Bapak Ibu semuanya. Enlivening. Maka yang pertama adalah engkau betul-betul butuh Tuhan. Butuh hal-hal yang sifatnya rohani. Kan gitu, miskin di hadapan Allah bahasanya di sini. Maka engkau yang akan punya kerajaan. Apapun yang Tuhan Yesus bawa waktu dia datang ke bumi, yang ada di pundaknya pemerintahan akan terjadi melalui kehidupanmu. Dan dia sudah mati di atas kayu salib menebus engkau. Luar biasa engkau yang miskin di hadapan Allah. Yang kedua dikatakan bahwa engkau yang berduka cita hari-hari ini, maka engkau akan dihiburkan, engkau akan melihat apalagi di hari-hari terakhir ini. Engkau akan melihat pemulihan. Dia bukan menghiburkan dirimu, engkau bukan self-pity Bapak Ibu semua, tapi engkau betul-betul berduka ketika melihat orang yang tidak percaya. Sehingga engkau mau dipakai Tuhan luar biasa hari ini. Dan engkau akan melihat restorasi terjadi melalui kehidupanmu. Kalau engkau mau dipakai Tuhan, menjadi satu korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti dia yang sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Roh itu ada pada engkau hari ini. Yang akan membawa pemulihan terjadi kepada banyak orang. Percaya engkau dipakai Tuhan. Engkau di-appointed sama Tuhan hari ini. Yang ketiga dikatakan adalah orang yang lemah lembut. Yang rendah hati. Nah, engkau akan memiliki bumi. Kau bukan bekerja keras untuk memiliki bumi Bapak Ibu semuanya. Kau boleh memiliki harta, kau boleh memiliki perusahaan dan jabatan.
Tapi kau nggak pernah memiliki bumi, yaitu punya sukacita yang sejati selama engkau ada di bumi. Hari ini, kelemah lembutan membuat engkau mewarisi bumi. Wow, keren Bapak Ibu semuanya. Yang keempat adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dia sudah nyatakan apa yang tertulis di dalam kitab Taurat itu terjadi dan tergenapi di dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini dia berikan itu rohnya kepada kita ketika dia naik ke atas surga. Maka itu akan menjadi kebenaran, kenyataan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada dia. Tidak mungkin gagal firman-Nya. Haleluya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jangan hanya mendengarkan hari ini, tapi lakukan. Engkau bijaksana, engkau tidak bebal, engkau tidak bodoh. Kau akan melihat ketika engkau lakukan. Dan ini membuat kekuatan dalam hidup untuk terus berjalan. Dan kau akan melihat mukjizat yang terjadi karena Dia yang mempertahankan firman-Nya untuk menjadi kenyataan di dalam hidupmu. Dan kau akan punya kehidupan yang lebih lagi, lebih hidup di dalam hidup, and living. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Hamba-Mu mengangkat tangan Tuhan bagi mereka yang menaruhkan tangan mereka di dada. Mereka mau dapatkan sungguh-sungguh bahagia yang sejati Tuhan. Bahagia yang sukacita. Kau melihat Tuhan kesengsaraan yang mereka alami. Anak-anak mereka yang hilang. Oh Tuhan, bisnis mereka yang hilang, keluarga mereka yang hilang, Tuhan, hari ini akan ada pemulihan. Ketika sikap hidup mereka diubahkan Tuhan, mereka mendengarkan firman ini dan mereka mau melakukan. Mereka akan punya kekuatan untuk terus bangkit sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan nanti mereka akan dijadikan Tuhan garam dan terang Tuhan. Garam yang asin, bukan garam yang tawar Tuhan. Dan terang yang nyata Tuhan, terangnya kemana-mana Tuhan. Dan hamba-Mu percaya hari ini, mereka yang bukan hanya mendengarkan, tapi mau melakukan dan belajar Tuhan. Tuhan, janji-Mu tidak akan pernah gagal atas mereka yang percaya. Dan kami percaya Tuhan, mulai hari ini onward Tuhan, setiap daripada kami terus Tuhan mau berjalan dalam kehidupan kami dengan kekuatan firman saja. Bukan kekuatan kami secara pribadi, apalagi norma umum, pengertian umum, apalagi tradisi, apalagi kata orang tua, apalagi kata nenek-nenek. Oh Tuhan, kami percaya firman-Mu lebih daripada segalanya untuk menjadi dasar daripada setiap keputusan hidup kami. Perkataan, perbuatan kami untuk melangkah. Dan kami mau melihat tangan-Mu yang bekerja, tangan-Mu yang beracara. Hari ini kami mengangkat tangan kami Tuhan. Satu tanda kami berserah. Satu tanda kami percaya. Satu tanda Tuhan, kami sungguh-sungguh berlutut di hadapan-Mu Tuhan. Kaulah Allah kami yang mau memenuhi setiap kehidupan kami dan memimpin kehidupan kami sepanjang waktu kami Tuhan. Kami mau terima, yaitu kasih daripada Allah Bapa, karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus dari mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datangnya 2 kali. Kau akan temukan kami punya kekuatan di dalam Engkau. Kami enggak jatuh, kami enggak hancur Tuhan. Ketika badai, banjir, dan hujan itu datang. Tapi kami tetap teguh berdiri Tuhan. Bahkan Kau akan katakan, well done anakku. Well done anakku. Bahkan you welcoming us Lord Jesus. Kami terima berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang percaya dan kami yang menerima, katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian.